Kita ke kabar lainnya, pemirsa, menjamurnya pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal menggoda banyak orang untuk menggunakannya sebagai solusi masalah keuangan. Ya, namun tak sedikit yang frustasi karena terus diteror, ada pula yang akhirnya milih melakukan tindak pidana demi melunasi utang. Kita undang Meta dan juga dengan Kominfo sebagai bagian dari koordinasi antara kementerian lembaga dan juga sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Entitas Ilegal ini, kita akan pastikan bahwa baik Google, Meta harus accountable supaya tidak banyak pelaku-pelaku yang ilegal ini pasang iklan di tempat mereka. Dengan lahirnya Undang-Undang P2SK, kita tentu akan lebih keras ke pinjol yang legal maupun yang ilegal. Yang ilegal, kita akan pastikan bahwa apabila mereka beroperasi di wilayah Republik Indonesia dan ditawarkan kepada warga negara Indonesia yang sangat meresahkan ini, kita akan minta bahwa penegak hukum melakukan tindakan yang lebih represif, termasuk di dalamnya nanti ketentuan yang berkaitan dengan pencucian uang. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Khalil Nafis mengimbau masyarakat agar meninggalkan pinjaman online atau pinjol yang mencekik dengan bunga yang tinggi. Tetapi jika seseorang terdesak melakukan peminjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak, maka Khalil Nafis menganjurkan agar melakukan peminjaman online yang syariah. Dengan memilih pinjaman syariah, seseorang akan lebih aman karena memiliki landasan yang jelas. Memang pinjol menjadi konotasinya buruk karena ulah rentenir atau pinjaman-pinjaman yang itu mencekik ribawi kepada masyarakat. Padahal pinjaman online itu semestinya adalah mempermudah karena orang tidak harus berjumpa kemudian transaksi dengan secara online. Oleh karena itu ada yang pinjaman online syariah, ada pinjaman online yang itu tidak sesuai dengan syariah bahkan merugikan yang lain. Oleh karena itu tinggalkan pinjaman online yang rentenir yang menyekik masyarakat dengan bunga-bunga yang besar sehingga pinjaman tak pernah berakhir dan terus bertambah. Pinjaman online ilegal tak hanya meninggalkan trauma yang mendalam. Teror-teror yang dilayangkan oleh penagih utang menjadikan korban putus asa hingga nekat mengakhiri hidup karena utang yang terus menumpuk. Tim TV One mengabarkan.